Hai semua, welcome sudah hadir di sesi hari ini. Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di Bishop Event. Kali ini kita bersama beberapa teman-teman yang seru nih. Ada yang lagi dari di Bali, ada yang di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Joe Chang. Saya founder dan CEO dari Bishop Group. Selamat datang di Well Talk hari ini. Ini featured by Bishop. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman dengan topik optimalisasi teknologi dalam upaya pengembangan industri wisata kesehatan di Indonesia. Topiknya, kenapa kita bicara mengenai kesehatan? Ya karena kelihatannya semua saat ini udah kesehatan itu jadi satu lifestyle. Setelah adanya pandemi, hal-hal positif yang muncul adalah lebih banyak orang yang peduli dengan kesehatan. Dan hari ini kita mau bicara mengenai wisata kesehatan. Apa sih itu? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, sedikit untuk teman-teman yang sudah hadir, welcome. Mungkin kenalan, Bishop Event sendiri merupakan profesional kreatif B2B event consultant, produser, dan kita buat beberapa event-event yang tujuannya adalah mendorong, menginspirasi kolaborasi antar industri. Nah, Bishop Group sendiri terdiri dari ada Bishop Teknologi, kita menyediakan layanan atau solusi untuk manajemen perjalanan dinas dan juga baik dari aktivitas sampai ke biaya perjalanan dinas. Lalu ada corporatetravel.id, merupakan online media yang memberikan informasi seputar perjalanan dinas, baik untuk para business traveler maupun juga untuk travel managers. Lalu ada Connecttrav ini adalah consulting firm yang membantu teman-teman dari perhotelan, dari travel agency, dari travel industry untuk bisa masuk ke untuk bisa mengoptimalkan O2O marketing strategi di masa saat ini. Nah, hari ini bersama kita ada Ibu Faustin, Regional Sales Director dari Susu Hospitality. Halo, selamat datang. Selamat siang semuanya. Panggil Faustin aja mungkin ya, nggak usah pakai Ibu ya. Lalu juga bersama kita ada Ibu Sari Wida Permata dari Darmcorp. Halo semuanya, selamat siang, apa kabar? Wah, ini dua teman-teman wanita yang inspiratif. Saya senang banget bisa kenal dengan mereka. Dengan Faustin kita sudah kenal mungkin beberapa waktu ya, beberapa tahun yang lalu. Dari 2012 ya? Iya, 2012 ya. 2012, terus senang bisa ketemu lagi dengan bendera yang berbeda. Lalu dengan Bu Sari kita udah kenal dari tahun lalu ya Bu ya. Tahun lalu ya, ya. Tahun lalu kita juga. Tapi eventnya rajin loh kita. Seru ya, seru karena topiknya banyak banget yang kita bisa kupas gitu ya. Betul. Nah mungkin saya mau share sedikit latar belakang. Kenapa ada Well Talk. Jadi kenapa dari Bishop sendiri kita featuring ada Well Talk, karena ada beberapa ya dari Bishop ini kita punya beberapa vertical yang kita bicaranya fokus mengenai specific industry, specific issues. Kalau kita lihat latar belakangnya, potensi pasar wisata medis secara global itu gede banget loh, besar sekali. 179 juta dolar US atau sekitar 2,500 triliun rupiah. Nah, tapi sayangnya di Indonesia sendiri, Indonesia belum masuk ke dalam destinasi wisata medis. Kita lihat di beberapa negara lain, contohnya Malaysia ya, ada Penang. Orang sudah tahu sejak lama itu dikombinasikan antara wisata medis dengan wisata kuliner. Lalu kita lihat di Thailand, mungkin kalau Faustin udah bolak-balik, dia juga nanti bisa Faustin juga bisa share sedikit mengenai Thailand seperti apa. Dan industrinya itu sangat berkembang wisata medis di sana. Kita lihat ada Korea dan yang lain-lainnya. Indonesia sebetulnya nggak kalah. Waktu kita bicara wisata kesehatan itu kan cukup beragam ya. Dan memang ini memerlukan setiap stakeholder itu untuk bisa saling gandengan tangan. Ini saya kutip kata-kata dari Pak Sandiaga Uno, ya kita harus bisa bergandengan tangan untuk dalam pengembangan wisata kesehatan ini. Nah, dari wisata kesehatan itu juga mulai dipecah lagi. Kalau kita lihat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mulai melihat ini sebagai 5 klaster. Ada wisata medis, ada wisata kebugaran,
ada wisata estetika, anti penuaan, dan juga herbal. Lalu ada wisata ilmiah kedokteran, atau disebut juga ini kegiatan bisnis ya, MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Lalu yang kelima adalah wisata olahraga kesehatan. Kita lihat ini mulai bertumbuh. Wisata medis ini berhubungan dengan operasi, berhubungan dengan tindakan-tindakan medis. Lalu wisata kebugaran, kita lihat ada yoga, lalu spa. Kalau udah bicara yoga dan spa, Indonesia sebetulnya punya potensi yang sangat besar sekali. Apalagi kalau kita bicara Bali, gitu ya. Bali, kalau kita udah ke Bali pasti sempat-sempetin kan, kita mau spa, istirahat, relax, terus juga sekarang yoga juga jadi salah satu kegiatan yang sangat menarik. Lalu masuk lagi ke wisata estetika. Ini ternyata bukan hanya tindakan medis, tapi juga katanya kalau banyak liburan bisa bikin kulit jadi lebih kencang, jadi lebih glowing sekarang. Lalu ada anti penuaan sampai ke herbal. Herbal ini cukup luas. Indonesia terkenal dengan negara rempah-rempah, dan itu banyak sekali potensinya untuk bisa masuk ke wisata herbal. Tadi wisata ilmiah kedokteran, di mana memang harus face to face, ada showcase untuk metode-metode baru, lalu juga untuk konferensinya dan lain-lain. Wisata olahraga kesehatan, kita lihat tren yang sedang berkembang, lari sama sepeda. Nah, tapi ini semua jadi menarik bahwa kalau kita bicara banyak sekali potensinya, hari ini kita membahas teknologi. Karena dengan adanya pandemi, teknologi itu udah jadi teman. Dulu masih bisa, nanti dulu deh. Tapi sekarang teknologi udah jadi keseharian kita. Kita bicara tanpa yang serba manual, karena tidak bisa face to face, bahkan kegiatan di kantor juga sudah mulai WFH, artinya apa? Akselerasi dari digitalisasi itu semakin cepat. Makanya hari ini kita mengundang ada Faustin dan Ibu Sari untuk bicara mengenai teknologi, karena keduanya ini berkaitan erat nih dengan soal teknologi. Saya banyak belajar sama mereka. Mungkin saya mau undang Faustin dulu, boleh ya? Untuk cerita dong. Boleh. Mengenai Susu Hospitality. Susu Hospitality itu apa sih? Gitu ya. Terus apa aja kenapa itu berdiri, terus masalah apa yang coba diselesaikan oleh Susu Hospitality, dan juga siapa sekarang klien-kliennya. Juga Bu Sari, dengan semua partisipan yang ada di webinar ini. Jadi di kesempatan ini mungkin kita sharing ya, dan opininya nanti kemana sih kalau ada kesempatan Susu Hospitality bisa membantu perkembangan medical tourism juga ke depannya. Itu topik yang menarik menurut saya, dan kebetulan juga selama pandemik ini ada beberapa new line of business di dalam perusahaan yang memang kita launching, belum ke arah medical tourism, tapi kita sudah menyediakan satu buah platform di mana itu bisa memfasilitasi yang namanya other technology partner affiliations. So mungkin nanti at the end of the slide saya akan tunjukkan seperti apa platform itu bentuknya. Cuman kalau introduction mengenai Susu Hospitality sendiri, kita berdiri dari tahun 2016. So far yang kita lakukan adalah helping the independent hotels yang memang sudah berjuta-juta ada available di masing-masing negara. Yang kita bantu mereka adalah mengimplementasikan sebuah revenue management tools. Akan tetapi bukan hanya memberikan teknologi yang dalam artian monthly subscription atau sekali beli langsung lepas seperti itu. Yang kita lakukan adalah software as service. Jadi kita membantu bagaimana juga mentraining sumber daya manusia yang ada di dalam hotel tersebut agar mengerti apa sih pentingnya sebuah teknologi. Dan selain membantu training hotel-hotel independen yang ada di Southeast Asia, kita juga membantu bagaimana agar pricing dan competitions, karena kalau misalnya di dunia hotel sekarang kita tahu semakin banyak hotel chain, semakin banyak guest houses, semakin banyak jenis-jenis alternatif accommodation yang berdiri, maka kita tahu bahwa dari segi pricing itu tidak akan bisa dikendalikan sama manusia. Sama kalau misalnya kita
melakukan trading ya. Jadi ada istilahnya kayak trading, pasti ada robot trading sekarang. Dan di situ kita membangun sebuah artificial intelligence dan juga machine learning, di mana yang mengoperasikan machine learning dan juga artificial intelligence-nya adalah our pilot. And who is our pilot? Basically adalah pricing expert kita, onboarding and content expert kita, ops and finance expert. Karena kita tahu juga, jadi teknologi adalah sesuatu yang mahal. Dengan adanya independent hotel yang ada di Southeast Asia, independent hotel itu dalam artian hotel yang kira-kira hanya 20, 25, 30 rooms. Jadi ownernya pun sendiri, mereka tidak expert, mereka bukan seseorang yang study tentang hotel. They are not hotelier, but they're a entrepreneur, they're a businessman gitu kan. Ada salah satu klien saya dulu, masih ingat banget tahun 2016, saya meeting di Pasar Andir. Dia punya toko kain, hujan-hujan saya duduk di kursi pendek gitu, but they have 3 to 5 big hotels in Bandung. Wow. But this owner don't know what's the important of technology, nggak tahu bagaimana cara kenapa penting gitu. Dia keluhannya, kenapa hotel saya sepi? Dan saya baru bangun hotel lagi nih. Gimana saya cara jualannya? So we are helping that kind of hotel. So far kita sudah bekerja sama dengan kurang lebih 3.000 hotel. Mungkin boleh di next ya slide-nya. Kita kurang lebih kerjasama dengan 3.000 hotel yang ada di 7 negara. Service yang paling utama kita lakukan adalah generating higher revenues through the technology. Lalu yang pasti kita juga membantu bahwa sangat banyak hotel independen punya brandingnya masing-masing. Berbeda kalau misalnya seandainya kita mungkin sangat familiar ya, Best Western Group, Ibis Group, Accor, JW Marriott, Ritz-Carlton gitu. Hotel-hotel kecil yang punya branding sendiri, mereka biasanya struggling gitu. Bagaimana cara saya sustain our branding? Jadi service-service yang kita lakukan seperti yang di slideshow itu, kita contohnya harus memastikan bahwa review manajemennya bagus dan juga kontennya yang ada di OTA juga di manage gitu. Terus dari segi pricing kita juga membantu, serta kita tahu kekurangannya independent hotel adalah mereka punya cost concern, sehingga service charge yang kita berlakukan itu bukan subscription seperti di Spotify atau bukan monthly subscription, tetapi benar-benar dari sharing revenue. So that's how we work with hotel partner. Service coverage, mungkin next slide show juga. Service coverage kurang lebih di Indonesia ada 1.500 hotel, around 8 to 10 cities, dan kurang lebih sekarang total portfolio 3.000 hotel ya. Ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines. So we only have few in Myanmar and Laos, especially during this pandemic. So we concern in our big 5 markets, itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, and Vietnam. Jadi setengahnya itu ada di Indonesia ya, kurang lebih ya? Ya, betul. Because di Indonesia sendiri sangat banyak ya. Jadi di Bali sendiri ada 30.000 akomodasi gitu, mulai dari villa, mulai dari Airbnb, mulai dari hotel, mulai dari resort. So it's a really huge market for Indonesia. Ya, dengan ragam lokasi, terus juga style. Ya. Dan kebutuhan demand juga. Jadi kalau misalnya di Indonesia sekarang juga walaupun sedang pandemik seperti ini, karena kita tahu kan government mereka juga punya budget yang memang harus di-spending untuk kegiatan meeting mereka, meeting quarterly, meeting tahunan. Contohnya grup-grup olahraga ya, apa sih namanya, seperti football associations di Indonesia, mereka tetap harus berlatih untuk games-games yang ada. Jadi demand dan supply-nya memang besar, kesempatannya besar sekali. Mungkin boleh next slide show ya. Ini tadi yang saya sempat bicarakan waktu di awal introduction. Selama pandemik ini kita banyak launching justru new line of business atau produk-produk, project-project baru yang kita launching. Jadi kita bekerja sama dengan third parties, dalam artian kita open gitu dengan partner afiliasi. Jadi
misalnya nanti in the future kalau misalnya Damcorp ada produk yang lain, Joe juga punya produk yang di strip ini dan lain sebagainya, kita open untuk afiliasi karena memang selain hotel-hotel kita membutuhkan, contoh sudah mulai beberapa hotel yang saya butuh nih contactless key card. Jadi sekarang kita lagi berbicara dengan beberapa perusahaan yang memang bagaimana independent kiosk check-in tanpa adanya resepsionis, bagaimana caranya food waste management solutions. Jadi kalau misalnya tadi Joe bilang bahwa bagaimana nih Zuzu ke depannya mau membantu medical tourism. Jadi basically terutama di Thailand, kita banyak beberapa hotel klien yang memang berdiri di sekitaran rumah sakit. Nah, di sekitar rumah sakit ini mereka punya supply dan mereka punya demand yang balance. Jadi ada dua jenis customer yang memang kita tahu bahwa membutuhkan hotel-hotel jenis tertentu yang ada di sekitar rumah sakit karena mereka punya long stay ya. Jadi istilahnya kayak punya demand yang 1 bulan, 2 bulan harus tinggal di hotel itu karena mereka punya kebutuhan di hospitality dan juga di hospitalnya. So dengan hotel-hotel yang seperti ini mungkin kita sangat membantu mereka bagaimana nih kalau misalnya nanti ada perusahaan-perusahaan yang memang mau bekerja sama dengan kami dalam artian API sharing dan juga bagaimana agar hotel-hotel partner kita bisa menggunakan software yang berkaitan dengan medical tourism, mungkin booking experience dan lain sebagainya. So definitely we are open for this kind of partnership. Oke. Wah, itu yeah. Topik itu akan seru. Nanti akan seru. Karena I think it is true yang tadi dibilang sama Faustin bahwa tadi kalau tadi ambil contohnya Thailand, kita bicara wisata kesehatan, kenapa itu jadi berkembang? Sebetulnya treatment pada saat even beauty treatment itu kan juga perlu waktu kan buat bolak-balik dari ongkosnya dibuang-buang untuk tiket pesawat dan lain, mendingan mereka stay dan they can explore more things. Dan marketplace ini jadi menarik sekali karena there are so many things yang bisa di-offer. Tadi kalau udah mention mengenai IoT, yaitu optimalisasi lagi teknologi akan menarik. Nanti kelihatannya di sesinya Bu Sari ini akan jadi menarik banget nih. Jadi, sorry kalau saya potong. Zuzu Marketplace ini sekarang partnernya sudah berapa banyak? Kurang lebih ada apa aja sih yang sudah available? Kurang lebih sekitar 10 ya. Jadi kita sekarang ada procurement. Jadi kalau misalnya Joe akan di event ini juga ada Ralali ya kalau nggak salah ya. Jadi kita juga kerjasama dengan Ralali dalam artian melalui teknologi yang kita sediakan, hotel sudah bisa order stok shampoo, stok amenities, stok cleaning equipment untuk hotelnya. Lalu kita kerjasama juga dengan Lumitix, itu food waste management solutions. Jadi terutama kalau hotelnya ini besar, mereka punya restoran dan mau ada food waste management, ada automation aircon, jadi yang aircon connected dengan lampu dan lain sebagainya. Lalu kita juga itu yang energy saving ya, kita juga ada advanced indoor air quality monitoring, especially sekarang kan orang selalu concern dengan di indoor harus buka jendela, harus ada apa sih namanya air purifier itu. Kita juga bekerja sama dengan sekarang sedang berbicara dengan ini ya, dengan beberapa perusahaan yang menyediakan touchless key card. Jadi ada beberapa partner. Ada juga food supply ya, kalau nggak salah food supply. Jadi bisa order melalui back end kita mau order apa untuk restorannya seperti itu. Masih explore terus. Wow, gak nyangka berkembangnya udah sebegitu jauh ya. Kalau sebelumnya hanya cuma hanya room inventory management, ternyata ini sudah mulai berkembang lebih jauh lagi. Wah, menarik. Sedang explore. Kita juga internally dari segi operasional juga baru-baru ini integrasi dengan kontak dengan Messenger. Jadi untuk improve the operational itself ya. Oke, interesting. Mungkin itu dulu introduction-nya dari Zuzu. Thank you. Thank you. Wah, ini to be very honest, this is very eye-opening sih. Saya saya pikir Zuzu Hospitality hanya di tadi scope yang terbatas, ternyata sudah go beyond dari dari my expectation.
Nah sekarang gantian saya mau colek Bu Sari. Boleh dong. Tadi itu konsen banget dengerin gitu, seru banget ya. Kayaknya bisnisnya sana sini gitu kan. Pengembangannya juga banyak banget gitu kan. Jadi kalau kita bilang masa pandemi itu sebetulnya nggak melulu kita lihat dari sisi negatifnya ya, tapi ternyata juga memacu gitu ya kita semua untuk terus inovasi gitu ya, untuk terus kreatif juga gitu ya. Jadi mungkin karena mode-nya adalah survive gitu ya, jadi mungkin semuanya tuh kita pikirin gitu supaya nanti pada saat siap lagi nih keadaannya kita udah bukan mulai develop tapi tinggal betul-betul jalanin aja gitu ya, implement aja gitu kan di market gitu. Setuju. Menarik sekali. Sekarang gantian, kita mesti boleh dong. Dengar nih, karena saya noted Damcorp ini juga grow-nya Damcorp dan grupnya itu berkembang sangat-sangat pesat dan banyak banget. Jadi nggak sabar buat, walaupun kita sering ini ya, kita sering ngobrol, tapi kelihatannya setiap kita ngobrol di sesi berikutnya there's something new. Jadi look forward sih. Oke, nah mungkin ini event yang kesekian kali ya Pak Jo ya, tapi benar sih harusnya setiap kali kita ketemu tuh selalu ada hal baru yang pasti lebih menarik dan bisa kasih manfaat gitu ya untuk semua yang ngobrol sama kita nih gitu kan. Nah, mungkin boleh ke next slide ya. Oh, ini video mungkin ya. Suaranya hilang tapi videonya. Nggak apa-apa ya. Ini hanya sekilas sebetulnya supaya nanti pada saat kita cerita mengenai core bisnisnya gitu ya dari Damcorp sudah punya bayangan bahwa ini yang memang sampai hari ini masih kita fokuskan gitu ya, dan kita kembangin terus gitu. Kita bicara di WhatsApp Business API. Oke. Nah, jadi kalau bicara mengenai background company, sekilas aja. Kalau kita di Damcorp Digital, ada yang sebut Damcorp, ada yang sebut juga DKD, gitu ya. Memang fokusnya kita di teknologi company, gitu kan. Kemudian juga yang tadi saya sebutkan di awal, ini memang fokus bisnis kita itu masih di WhatsApp Business API. Karena persis sejak tahun 2018 memang kita nih ditunjuk oleh WhatsApp gitu ya sebagai partner resminya mereka gitu. Nah, kemudian kalau dilihat di gambar yang sebelahnya gitu, ini adalah support system yang kita punya gitu ya. Artinya kita punya holding company gitu ya dari Mcash, integrasi TBK, kemudian di sekelilingnya adalah produk-produk yang saat ini sudah established di market. Jadi kalau saya nyambung ke ceritanya Bu Faustin tadi gitu ya, artinya bicara banyak kemungkinan yang bisa dikolaborasikan atau apapun perusahaan yang bisa support teknologi. Nah mungkin kalau kita mau lebih dalam lagi nih mungkin banyak sekali gitu ya. Kebetulan hari ini kita ngomongnya fokusnya di WhatsApp, tapi tadi bicara segala sesuatu yang otomasi. Jadi kita juga punya sebetulnya namanya kios digital gitu ya. Kemudian kita juga punya yang namanya Digiresto gitu ya. Jadi satu aplikasi atau platform yang memang membantu restoran gitu ya. Ya F&B industri lah tepatnya supaya bisa order makanan tuh juga udah contactless gitu ya, artinya bahkan sebelum kita datang ke sana kita udah bisa pesen duluan gitu, dulu idealnya begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti begitu kita udah bisa dine in lagi apa segala macam udah bisa kepake lagi gitu. Jadi banyak fitur-fitur yang sebetulnya bisa disambungin nih di sini gitu ya, bahkan sampai sepeda pun yang sudah menggunakan fungsi IoT di grup kami juga menyediakan itu gitu. Wow. Ya. Ini Bu Sari ya. Banyak. Jadi kalau kita bicara secara grup memang cakupan bisnisnya cukup besar ya Pak Jo ya. Bahkan kalau kita lihat nih di sini ada yang namanya DMM gitu ya, Digital Maxima, itu memang fokusnya itu untuk LED monitor. Jadi kayak misalnya di beberapa retailer tuh sekarang udah pakai punyanya DMM juga, artinya sudah tidak perlu lagi ada orang yang datang ke sana untuk ganti konten, semuanya sudah di remote.
gitu. Jadi content management sudah siap gitu ya. Jadi artinya mau ganti iklan, mau apa segala macam tuh semuanya udah nggak perlu lagi ada orang yang datang ya untuk ganti gitu. Kecuali untuk pasang di awal pasti kan mesti ada orang ya. Tapi nanti untuk ganti konten dan segala macam semuanya sudah bisa diotomasi gitu. Jadi mungkin nanti satu-satu kita bisa explore gitu ya. Karena akan jadi menarik solusinya karena saling mengisi ya nantinya. Betul. Jadi kalau misalnya kita tadi balik lagi ke WhatsApp Business API yang memang kita kelola gitu ya, artinya partner-partner kita mungkin untuk permulaan memang engage dengan kita untuk pakai dulu nih solusi WhatsApp-nya. Tapi misalnya ke depannya gitu ya, certain industri butuh solusi tertentu, ya nggak usah jauh-jauh gitu. Kita juga bisa kasih value added service yang lain gitu ya, yang pastinya bisa menunjang mereka punya bisnis, jadi melengkapi lagi gitu. Oke. Ini akan menarik. Jadi WhatsApp ini kan menurut saya ini sangat smart sekali nih, ini dalam quote ya. Karena WhatsApp ini kan potensinya sangat besar. Kita lihat Indonesia menjadi salah satu negara terbesar yang pengguna WhatsApp. Betul. Ya, kita lihat kayaknya sekarang udah nggak bisa, kita udah nggak bisa hidup tanpa WhatsApp. Betul. Sebelum tidur yang dibuka pertama kali adalah WhatsApp dulu kan. Semuanya kita janjian gini aja ya, maksudnya untuk apa koordinasinya semua udah lewat sini kan. Betul, semuanya udah lewat WhatsApp. Bahkan customer expectation, bisnis juga udah mulai growing, penggunaan dan bahkan yang tadinya hanya untuk chat pribadi, terus akhirnya udah mulai berkembang kan. Maksudnya, ya saya juga udah pakai ada WhatsApp personal, ada WhatsApp bisnis gitu. Jadi penasaran sih, pengen denger juga hari ini lebih jauh lagi mengenai apa sih fungsi WhatsApp for Business API gitu ya. Dan gimana ini bisa membantu secara nyata di saat-saat pandemi, gimana kita bicara efisiensi dan lain-lainnya. Mungkin boleh dibantu next-nya Pak John. Oke, bicara klien gitu ya. Jadi mungkin memang berkembang terus gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat dan kita juga surprise juga gitu. Oh ternyata sampai sekarang tuh kita udah kelola mungkin lebih dari 200 perusahaan gitu ya yang kerjasama dengan kita gitu ya. Jadi dan kalau dilihat kan mungkin juga di sini varian industrinya cukup beragam ya. Artinya si WhatsApp ini bisa diterima nih dari multi industri gitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya bukan artinya perusahaan-perusahaan ini tidak punya channel komunikasi yang lain gitu ya, sudah ada sebelumnya, tapi WhatsApp ini dijadikan pelengkap atau bahkan mungkin sebagai salah satu channel yang utama karena mungkin engagement-nya paling deket ya sama konsumen. Jadi kalau kita lihat kan apapun bisnisnya, kita bicara di startup, bicara di perbankan, bicara di retail, FMCG, bahkan di healthcare gitu ya, pasti yang ingin kita maintain kan si konsumen gitu ya. Dan pasti semua perusahaan ingin cari apa sih channel yang paling mudah dan engagement-nya tinggi dengan si konsumennya supaya mudah di-retain juga gitu kan. Kalau pakai telepon ya mungkin sekarang orang harus nunggu apa segala macam, kirim email kayaknya effort, nggak tahu dibalasnya kapan. Ya artinya dengan WhatsApp at any time, nggak ada harus login macam-macam, ya udah seamless aja, ditinggal kerja tetap bisa chatting apa sih. Jadi experience-nya pun lebih nyaman. Nah jadi mungkin nama-nama ini sudah cukup mewakili ya bahwa artinya kayaknya bukan pilihan lagi gitu, karena sekarang mau itu company kecil gitu ya, menengah atau besar, mereka udah pindah atau udah pakai nih WhatsApp sebagai salah satu channel yang memang mereka unggulkan gitu. Dan kita nggak bisa anggap remeh juga ya, bahwa tanpa kita sadari bahwa WhatsApp ini adalah bagian dari transformasi digital sekarang. Kalau kita lihat transformasi digital sebelumnya, kita bayangkan wah kayaknya susah banget, repot banget. Tapi kita lupa bahwa dengan WhatsApp ini sudah membantu kita mendigitalisasi banyak hal. Betul. Ya, pelan-pelan maksudnya sebenarnya kita diajarin WhatsApp ya. Maksudnya udah terbiasa chatting di situ, kemudian mereka udah punya customer base-nya gitu ya. Nggak perlu lagi pakai promo marketing apapun, udah ada di handphone kita semua. Data terbaru kalau nggak salah 150 juta orang Indonesia tuh udah pakai WhatsApp. Wow. Gitu ya. Jadi udah bener-bener udah di sini gitu loh, maksudnya di sini gitu kan. Artinya ya pelan-pelan mungkin mereka juga ngembangin nih gitu ya, yang tadinya hanya untuk personal aja, oh ternyata peluangnya gede banget nih untuk untuk bisnis
gitu kan. Memang masih terbilang baru ya, karena kan 2018 gitu ya, mungkin belum 3 tahun persis ya, tapi ya artinya kebutuhannya juga banyak gitu ya, semakin banyak. Jadi kita lihat potensinya pun juga sampai hari ini masih cukup menjanjikan lah ya, maksudnya dari si WhatsApp ini gitu. Nah, mungkin di sini saya rasa udah banyak yang tahu gitu ya, perbedaan antara yang Messenger, yang app dengan yang API gitu. Kalau Messenger hanya sedikit gitu, yang bisnis app itu biasanya banyak dipakai sama seller online, mungkin di Instagram gitu ya, atau di Facebook gitu kan, yang sudah merasa tidak terpenuhi lagi gitu kebutuhannya melalui si Messenger gitu. Artinya udah mulai mau di scale up bisnisnya, mungkin ininya makin besar gitu ya, pelanggannya sudah butuh otomasi. Nah, ini memang bisa diakomodir dengan yang bisnis app. Kemudian yang terakhir ada yang API, aktif gitu ya, pasti lebih powerful gitu secara fungsi gitu kan, karena kalau kita bicara dengan API kan ya tergantung ya nanti dari goalnya si bisnis ini mau apa gitu. Misalnya dia betul-betul mau tekankan di penjualan gitu ya, ya mungkin itu nanti bisa dipakai nyambung juga ke CRM-nya gitu ya, supaya nanti ya retention-nya, loyalty dan segala macam bisa juga ke situ. Jadi otomatis dengan API itu segala macamnya bisa dibikin, dikembangin di sini gitu ya, bisa integrasi gitu kan. Reportingnya pasti lebih lengkap gitu kan. Kemudian kalau kita juga bicara yang API ini kan sampai ke level bisa dapetin yang verified account gitu ya. Karena itu sangat dibutuhkan juga ya. Orang kan sekarang saking gampangnya orang bisa buka WhatsApp kan, kalau bisnis juga ingin jaga trust-nya si konsumen, kalau bisa dapat green tick hijau itu lebih oke gitu ya, artinya ini bukan nomor yang bohong gitu ya, ini bukan yang untuk nipu apa segala macam, betul-betul saya bicara dengan akun resminya si perusahaan A atau B gitu kan. Jadi itu juga nilai tambah gitu ya dari si WhatsApp Business API. Kemudian juga kalau bicara fitur juga pasti banyak gitu ya, selain tadi bisa diintegrasikan macam-macam ya, artinya skalabilitasnya untuk mengirimkan pesan pasti itu juga bisa sampai ke jutaan orang. Kemudian kita ngembanginnya bukan hanya sebatas chatbot yang menu base gitu ya, tadi bicara juga nyambung dari Bu Faustin yang namanya AI, itu pun bisa diimplementasi di WhatsApp yang API, artinya banyak sekali varian atau customisasi yang kita bisa build di sini gitu. Dan ini berarti kita bicara customisasi tadi, kita bicara tadi kalau disebutkan oleh Bu Sari, mulai dari customer service, layanannya supaya responnya bisa lebih cepat, sampai untuk betul. Karena kalau kita pakai yang biasa kan masih ada batasan-batasannya berarti ya. Betul, iya. Jadi ini nanti implementasinya sebetulnya balik lagi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya mau apa dulu nih, gitu ya. Tadi misalnya untuk betul-betul mau bikin lebih efektif, efisien gitu ya pada saat kita berkomunikasi dengan si konsumen. Artinya kan mesti di scale up nih customer service-nya, gitu ya. Apalagi kan sekarang kondisinya kan belum 100% semua orang harus datang ke kantor, gitu ya. Maksudnya kita masih masing-masing mobile di tempat masing-masing, tapi kan tetap harus standby terus nih artinya, gitu ya. Jadi, nah ini bisa juga dipakai menjadi salah satu alternatif gitu ya. Artinya dengan dikombinasikan nih antara orang human agent dengan si mesin si chatbot tadi untuk menjawab. Jadi misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya umum, yang sering orang tanya, nggak perlulah langsung dihandle sama orang gitu ya, langsung disiapin dulu nih jadi jawabannya yang umum gitu ya, FAQ-nya seperti apa. Tapi begitu butuh satu asistensi atau dieskalasi gitu ya, pertanyaannya lebih sulit, baru di assist ke human agent-nya. Jadi itu juga bisa ini ya, bisa lebih efektif pasti, efisien juga pasti, gitu ya. Ini akan menggantikan, kalau menurut saya ini akan menggantikan banyak hal ya. Kalau sekarang ini kita lihat banyak bisnis sudah menggunakan bisnis app-nya, tapi mungkin masih beda-beda handphone ya, orangnya ganti. Betul. Terus kalau 24 jam harus disirkulasi handphonenya gitu. Ya, ganti-ganti gitu ya. Betul. Kemudian kan secara reporting juga kan memang tidak otomatis ya, artinya harus di manual ya. Tapi kalau yang sudah API ini kan semuanya
udah otomatis. Jadi bahkan misalnya kalau mau relate ke KPI, saya pengen tahu nih admin 1, 2, 3, 4, 5 mana sih yang paling responsif, mana sih yang paling cepat close masalah gitu ya, si konsumen dan segala macam. Jadi itu juga bisa dinilai ya, maksudnya dengan mudah kan reportnya juga semua ada gitu. Oke, menarik nih. Ini bisa jadi satu solusi buat meningkatkan efisiensi dan efektivitas juga di banyak usaha. Ya, ya. Next mungkin. Nah ini nyambung sama yang sebelumnya. Jadi kalau yang udah kenal dengan yang app dulu deh ya, gitu ya pasti, dan bisnisnya makin tumbuh dan segala kebutuhannya udah gak terpenuhi lagi dengan yang app ya, artinya harus sudah di scale up nih si WhatsApp-nya gitu. Dan ini kan berkaitan dengan kebiasaan kita gitu ya, kita discover sesuatu pasti juga dari sosial media, digital, semuanya sudah digital ya, mau beli apapun tuh biasanya kita ngecek dulu gitu kan, oh mau beli sepatu kek, atau saya mau nginep kemana kek, mau pasti kan kita lihat dulu ya lewat Instagram misalnya apa segala macam. Dan normalnya gitu biasanya kan kita pengen cepet-cepet mau kontak nih, pasti diklik tuh di Instagram, saya klik deh, saya bisa ngobrol dengan siapa di situ gitu kan. Ada yang nyambung ke website, ada yang nyambung mungkin ke apa macam-macam, tapi pasti ada WhatsApp-nya gitu ya. Sudah harus. Pasti ada WhatsApp-nya kan. Jadi bahkan kadang-kadang kalau saya perhatiin ini, untuk fast respon pakai WhatsApp. Itu biasanya ada tuh sekarang tuh ditambah fast respon ya kan ke WhatsApp. Nah, artinya ya memang udah jadi apa ya? Keharusan kali ya, bahwa dan marketnya begitu gitu. Kita sebagai konsumen pengennya cepet dilayanin gitu kan. Pengen cepet dapet informasi, cepet pengen ini segala macam. Ya telepon kadang bicara apa segala macam, ya udahlah, udah dari handphone ya semua selesai dari handphone juga aja gitu. Bisa chatting ya udah chatting aja gitu kan. Jadi secara customer journey juga lebih singkat gitu ya, seamless juga, dan ya lebih cepat gitu kan. Bahkan sampai emergency response saja sekarang menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp kan ya gitu ya, artinya memang ya udah di situ hidupnya, gimana dong. Next-nya lagi Pak Jo. Nah, ini juga kita ini ambil dari WhatsApp sebenarnya ya. Jadi intinya bahwa yang namanya konsumen tuh ya pasti ujung-ujungnya seneng direspon cepet, gitu aja sih, gitu ya. Jadi ya apalagi sekarang ya, dengan kita disodorkan dengan banyak pilihan. Kalau kita nggak happy dengan yang A, yang B, ya kita dengan mudah kita pindah. Langsung cek toko sebelah ya. Gitu ya. Kita gitu kan. Nah, artinya kan ya itu saya rasa semua orang sama ya, maksudnya ya pengen dilayani dengan baik gitu ya, maksudnya karena kan kalau saya sih percaya gitu ya, kalau kita melayani dengan baik ya nggak akan pindah kemana-mana, udah males juga gitu kan. Jadi maksudnya ya bisnis apapun pasti penting banget deh yang namanya respon itu dengan si konsumen gitu sih. Fast response jadi satu hal yang mandatori untuk membangun trust ya. Betul. Udah sedikit lama responnya dan trust itu langsung turun, sekarang kita lihat. Di era sekarang kompetisinya sangat tinggi, sangat cepat semuanya. Jadi memang begitu telat atau lama sedikit ya udah pasti ditinggal. Betul. Mending kalau nanyanya hanya baru mau beli barang ya. Biasanya kan kalau kita komplain itu lebih lagi gitu ya. Maksudnya pengen lebih cepat lagi gitu kan. Nah, itu maksudnya ya artinya ujung kalau direspon lebih cepat gitu sih. Sekarang kalau komplain telat sedikit diresponnya langsung masuk sosial media ya. Nah iya kan, jadi galak soalnya kan yang komplain kan. Ya gitu. Jadi bener nanti malah sibuk belinya nggak seberapa gitu ya, komplainnya heboh banget, jadi kayaknya lebih effort banget tuh untuk beresin komplain gitu kan. Nah kalau misalnya bisa juga nih kita memanfaatkan si WhatsApp ini tadi untuk meretain gitu, artinya kan oke nih mohon maaf gitu, maksudnya kesalahan tempat kita, misalnya dari si tokonya bilang gitu ya, jadi untuk meretain si konsumennya ya mungkin nggak usah saya minta email ibu atau apa segala macam, atau saya kirim kayaknya
sekarang effort banget ya gitu kalau hanya mau ngasih voucher aja mesti kirim ke alamat rumah gitu, tapi dan semua sudah serba digital ya, artinya juga lewat sini kan kita bisa tinggal push aja gitu e-vouchernya gitu ya. Jadi ya udah selesai langsung di situ dan dia juga happy juga kan, oh ya udah nih saya ditangani dengan baik gitu kan, saya langsung dikasih ininya juga gitu kan, apa e-voucher ya, penggantian dari kopi segala macam, ya udah gitu, maksudnya semuanya lebih ringkes prosesnya gitu. Menarik, ini termasuk sampai kalau tadi disebutkan sama Bu Sari ada CRM. Artinya Bisa. Kita bisa tracking juga, kita bisa reach out ke customer yang pernah stay. Kalau betul, kebetulan banyak teman-teman yang dari hotel juga yang hadir, mungkin itu juga bisa membantu mereka di sana ya. Dan sebenarnya gini, apalagi ya maksudnya sekarang kan kita lagi perlahan-lahan bangkit gitu ya, maksudnya dari kondisi sebelumnya gitu. Artinya kan pasti juga masing-masing teman-teman yang memang berbisnis hotel misalnya ya, itu kan pasti pengen kalau misalnya nih saya sebagai salah satu tamunya gitu yang mau dikirimin penawaran tertentu gitu. Mungkin saya udah lama, udah 2 tahun gitu ya, saya nggak ke Bali, saya udah nggak punya bayang lagi kayak apa sih gitu ya. Kemudian bisa jadi ya hotel itu juga ada renovasi atau apa sepanjang pandemi gitu ya. Dengan oh mungkin sekarang tuh udah ada prokesnya loh, sekarang tenang aja, aman, bersih. Nah, gitu-gitunya ya. WhatsApp kan juga sebenarnya bisa bantuin, artinya bukan hanya teks yang dikirimin ya, tapi dengan video bisa, maksudnya image-nya bisa juga. Artinya sekali kirim tuh juga informasinya lebih lengkap, terus juga atraktif dengan gambar, karena betul ya visual kan kita lebih seneng ya ngelihat visual, oh gini ya gitu, maksudnya oh ternyata sekarang udah ada ininya, oh ternyata aman, terus ya mungkin bisa dikasih lihat videonya bahwa dibersihkan setiap, jadi artinya kita lebih oh oke deh gitu, maksudnya Saya ya bikin kita makin yakin lagi gitu, oh ya udah saya ini aman deh untuk berangkat gitu, apa segala macam, terus bisa booking juga langsung lewat si WhatsApp ini gitu kan. Oke, misalnya saya mau berangkat ya tanggal berapa, itu kan bisa langsung sekalian di situ ya, bahkan sampai nanti mungkin itinerary-nya apa segala macam, ya udah nggak usah lagi di email, ke WhatsApp jadi kirim gitu kan, lebih gampang. Betul. Gitu. Sekarang dengan chatbot sendiri kalau diintegrasikan malah bisa lebih mudah lagi, lebih cepat lagi. Iya. Teman-teman hotel untuk go direct ya. Betul. Oke. Tinggal nanti di-define aja gitu, maksudnya apa nih, maksudnya mau generate sales atau mau lebih tadi mengutamakan pelayanan dulu ya, dalam arti untuk tadi customer service, atau mau dipakai untuk booking, only booking misalnya bisa juga. Jadi tergantung objektif dari masing-masing teman-teman di bisnis seperti apa, disesuaikan dengan kondisinya lah gitu ya. Kalau ini mungkin hanya summary aja gitu ya, ya udah pasti ya kalau kita mau implementasi sesuatu hal yang baru ya pasti kita mesti fokus dulu nih apa yang kita mau tuju gitu kan ya. Ya secara produk, secara servisnya juga udah pasti. Kemudian kan sebagai pemilik bisnis pasti lebih tahu behavior dari konsumennya seperti apa. Gitu. Jadi udah pasti tahu cara approach yang paling baik seperti apa. Apakah yang betul-betul masih mengutamakan human untuk berinteraksi dengan konsumennya. Biasanya kan ada yang pakai SLA ya, kalau di perbankan gitu harus dijawab kurang dari sekian detik. Nah itu kan orang pasti lebih gimana atau apa, atau nggak apa-apa deh kombinasi aja atau pure dengan chatbot aja, itu juga pilihan gitu ya, tergantung dari behavior si konsumen. Udah pasti juga gitu, konsumen mau pakai satu produk apapun itu selama nyaman ya pasti dia akan pakai terus, gak ribet, gampang ya, effortless gitu kan ya, itu udah pasti. Jadi pasti yang namanya customer journey itu memang harus dipikirin sama pemilik produk gitu ya, supaya betul-betul si konsumennya nyaman gitu menggunakannya. Dan semua produk apapun namanya improve pasti harus gitu ya. Jadi improvement ya pasti sejalan dengan kita analisa mana yang kurang, mana yang kita harus tambahin dan segala macam. Jadi itu mungkin ini juga yang kita lakukan dengan training yang ada sekarang. Jadi bukan modelnya yang kita hanya engage dengan kita gitu ya, tapi kita juga dengan pengalaman dari banyak industri itu yang mungkin gitu ya, kita jadi lebih tajam untuk bisa kasih use case yang sesuai gitu. Artinya jadi win-win gitu ya. Nah, jadi betul-betul solusinya kepake efektif banget nih.
gitu untuk si bisnis. Gitu sih. Oke. Mm. Menarik, jadi belajar dari antar industri juga, artinya menambah Betul. pengalaman, dan itu pengalaman-pengalaman yang baik di industri Hmm. itu juga bisa diimplementasikan ya. Ya, betul. Ya, artinya kita juga apa ya, jadi kayak konsultannya juga gitu ya. Jadi artinya bukan cuma plug and play, tapi ya udah nih kita punya use case, jalan dengan si A tuh begini, works loh gitu kan. Tinggal nanti di-adjust aja sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh-contoh aja sih, mungkin kekecilan kelihatannya kali ya Pak Jo ya. Tapi ini contoh-contoh use cases yang pernah jalan dengan kita gitu. Jadi sampai ke Kominfo gitu ya, awal-awal tuh COVID-19 kita nih gitu, maksudnya yang dapetin proyeknya dengan Kominfo. Jadi saat itu kita pengen tahu kondisi berapa sih gitu ya di negara ini yang situasi COVID-nya, orang yang kena apa sih, semua bisa diakses lewat sini gitu ya. Kemudian ya sampai ke mungkin kita juga jalan dengan grupnya Nestle, Aqua Home Service itu sudah pure menggunakan AI, jadi mau beli galon Aqua segala macam tuh udah tinggal bicara aja mau galon, nanti kita tinggal masukin alamat rumah kita paling dekat di mana, dia akan kasih tahu yang terdekat di mana apa segala macam, itu bisa order lewat sini. Kemudian Lotte Grosir ini juga mereka join dengan kita pada saat awal-awal pandemi itu, karena semuanya orang nggak bisa datang belanja ya, kan semuanya terbatas gitu ya, jadi mereka juga mesti cepet nih mikirin channel apa yang paling mudah gitu ya untuk tetap bisa dekat dengan si konsumennya. Jadi mereka jalan dengan kita dengan use case-nya untuk order. Nah, untuk order ini pun kita juga bukan hanya sebatas front end-nya untuk pilih-pilih barang dan segala macam ya, tapi kita juga sampai siapin payment-nya. Jadi udah nggak usah pusing nih Lotte dalam hal ini. Ya, kita udah kasih semua pilihan payment, karena kita juga engage dengan payment gateway gitu ya. Bahkan sampai ke logistiknya kita juga siapkan. Itu jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dibuat gitu ya. Tinggal kita dalemin lagi aja objektifnya mau apa, kemudian ya udah tinggal jalan aja sih gitu. Ini menarik banget. Mungkin nanti use case ini kalau teman-teman yang hadir hari ini mau minta materinya boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi Boleh. use cases-nya. Jadi mungkin bisa ini jadi satu referensi untuk jadi project-nya ada apa aja sih? Karena kan memang harus dipecah-pecah ya. Betul. Iya. Lalu secara bertahap terus bertumbuh gitu ya. Betul. Okay. Ini kan kayak reminder juga ya, maksudnya untuk kapan mereka harus bayar gitu, mereka punya loan gitu kan. Apalagi mungkin bisa digabung sama ada bayar dulu stay later ya. Ya. Dulu ada yang pay now stay later, ada yang pay later stay now gitu ya. Nah itu juga ini bisa jadi salah satu tools juga untuk membantu ke sana. Ya, harusnya jadi platform yang menarik gitu ya. Kalau saya setiap kali punya event sama Pak, mendingan mulai dari sekarang gitu ya. Maksudnya untuk ya anggaplah coba gitu ya, daripada nanti ternyata semuanya udah pakai terus kita belum gitu kan. Jadi pada saat nanti marketnya betul-betul siap, ya kita juga udah punya sesuatu yang siap dipakai juga gitu kan. Dan tadi slide saya di awal mungkin sudah cukup mewakili ya, artinya 200 lebih company, kita bicara dari apapun itu jenis industrinya, ya mereka sudah menggunakan WhatsApp sebagai salah satu channel yang diunggulkan ya gitu. Karena lagi-lagi apapun bisnisnya pasti ujung-ujungnya adalah harus dekat dengan si konsumen sih. Konsumennya ya kan, apalagi kalau related dengan sales kan, konsumennya happy ya pasti revenue-nya juga tinggi karena balik ke situ-situ lagi kan. Betul. Gitu kan ya. Happy customer, happy business ya. Pasti gitulah ya, semua bisnis pasti gitu kan. Betul. Nah kalau ini mungkin hanya gambaran aja step-stepnya kalau sebuah bisnis mau punya WhatsApp business account ya, atau kita sebutnya WABA, itu seperti apa sih? Lebih kurang seperti ini.
memang ini ya administratif sekali gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang tertarik gitu ya, mau coba dan segala macam, mungkin offline nanti kita bisa follow up gitu sih. Wah, gitu. menarik banget. Setiap kali kita ngobrol selalu ada inspirasi baru gitu ya. Mungkin ini saya juga pengen kasih kesempatan nih buat teman-teman yang hadir, kalau memang ada pertanyaan bisa di-submit lewat chat ya. Silakan, ini bisa ngobrol sama Bu Sari, sama Faustin juga. Ini feel free untuk bertanya-tanya. Hari ini kan kita bicara mengenai teknologi. Tadi Faustin sempat cerita tadi ya pengembangannya, saya jadi kebayang gitu. Gimana ini mungkin kalau nantinya dari Zuzu Hospitality dan Clinical kolaborasi, ini akan jadi menarik sekali sih. Iya loh, Bu Sari, menarik. Mungkin boleh, walaupun kita sekarang sudah pakai kontak dan messenger ya, tapi saya tertarik waktu Bu Sari bilang untuk bisa jadi CRM-nya. Karena kan so far dari portfolio memang sudah lumayan banyak, 4.000. Cuman pasti ada potensial collaboration yang nanti kita bisa bicarakan, minta company profile-nya di email mungkin Bu ya. Boleh sekali, betul, ya. Memang kalau bicara WhatsApp, basic service-nya kan itu aja ya sebetulnya saat ini ya, gitu ya, yang di API. Tapi mungkin yang membedakan itu lebih ke tadi ya, kalau gimana cara kita implementasinya gitu ya, karena kan kalau kita gitu tidak melihat ini sebagai satu produk yang plug and play gitu ya, apalagi jadi komoditas gitu, kita nggak mau gitu ya. Artinya memang harus jadi solusi yang betul-betul solusi gitu ya, karena sayang ya namanya sudah API, harusnya juga bisa disambungin ke apapun, itu jadi sesuatu gitu kan. Gitu. Dan kalau kita lihat juga potensinya mungkin tidak bicara hanya di Damport, tapi kalau misalnya nanti mungkin ada yang sesuai juga gitu ya secara grup, kita kan mungkin juga kita bisa lihat ya gitu Bu. Oke. Thank you Bu Sari. Ini menarik banget. Iya, kita belum ada sampai saat ini belum ada pertanyaan. Biasanya ada yang nanya masalah mahal atau enggak deh. Enggak ya? Biasanya beberapa kali juga nanyanya nanti setelah acara. Tapi saya langsung jawab aja mahal atau enggak gitu ya. Itu relatif ya, gitu, mahal atau enggak relatif ya. Betul. Iya kan, satu saat kita mungkin implementasi produk baru yang namanya investasi kan, ya pasti harus lah ya ada yang dikeluarin gitu sebagai investment gitu kan. Tapi balik lagi gitu, maksudnya akan menghasilkan apa, returnnya apa, gitu ya. Dan mungkin saya hanya bisa bilang investasi di pengembangan WhatsApp harganya enggak yang bombastis banget, enggak gitu kan. Tapi artinya masih bisa diukur gitu ya, dan ya bisa bantuin bisnis kok. Gitu. ROI-nya jelas karena semuanya bisa di-track gitu ya. Lihat tadi mungkin ini bisa menggantikan beberapa tenaga kerja yang tadinya fokusnya ngebalesin chatting-chattingan ya. Bisa berubah jadi mereka bisa fokus untuk membantu di area departemen yang lain. Betul. Dan sisanya memang udah bisa dibantu dengan ya di handle ya, diotomasi sama si chatbot ya. Yang menarik lagi ya Pak Jo, jadi kita punya use case gitu ya dari klien itu ada yang sampai masuk ke global, WhatsApp di global. Artinya betul-betul efektif gitu ya, bisa membantu si pihak bisnis itu. Betul. Gitu ya, itu ada tuh dua case gitu ya, yang dari dua klien kita yang masuk ke ranah globalnya WhatsApp, jadi bisa dijadikan bahan belajar juga gitu ya sama yang lain gitu ya. Kemudian kita punya Kemenkes tuh kan juga jalan sama kita ya waktu awal-awal tuh untuk vaksin nakes dan segala macam gitu. Nah itu juga ternyata gitu ya di Indonesia gitu ya
kita yang pertama kali di dunia juga mempropose use case itu sampai ke sana bahwa ini bisa dimanfaatkan loh untuk mempermudah orang gitu ya, untuk memang terbatas waktu itu ya untuk nakes-nakes aja gitu ya, tapi karena kan mau jalannya cepet gitu, jadi memang hari itu exposure-nya cukup besar gitu ya, jadi maksudnya kita juga surprise juga gitu, oh ternyata selama ini belum pernah ada yang terpikir gitu bahwa si WhatsApp tuh bisa dikembangin sampai segitu jauhnya gitu. Jadi apa namanya ya, kita happy gitu ya, artinya bisa membantu iya ya, artinya dari solusi itu bisa bantuin orang banyak, itu kan sesuatu ya gitu, apalagi menjadi percontohan gitu ya, artinya case yang sama itu boleh di-apply di negara lain karena di kitalah yang pertama kali lakukan ini gitu. Ini juga mungkin menambahkan jadi menarik dengan mungkin topik kita yang sebelumnya ya, pembicaraan kita di sebelumnya, kita juga ngobrol dengan teman-teman dari rumah sakit hari ini. Betul. Ada beberapa teman-teman yang dari rumah sakit juga yang hadir. Harapannya ini bisa ngebantu karena tadi tangan-tangan nakesnya sudah sibuk banget nih sekarang karena kebutuhannya tinggi sekali kan. Jadi automation itu menjadi satu solusi supaya nakes-nakesnya bisa fokus untuk nolongin orangnya, bukan konsepnya gitu ya. Jadi administratifnya tuh udah dibantu ya di awal ya, rumah sakit waktu itu kita juga pernah bahas kan untuk booking, schedule dokter dan macam-macam bisa gitu ya. Tadi betul telekonsultan gitu kan. Sampai tadi mungkin kalau ya tadi relate ke wisata tadi itu saya juga baru ngeh gitu. Oh, sekarang banyak ya judulnya wisata medis, wisata apa gitu. Maksudnya saya sendiri nggak tahu gitu. Sekarang tuh namanya udah banyak sekali. Taunya kita wisata ya udah kuliner aja gitu kan, atau wisata ya udah apa vacation, nginep di mana apa segala, udah ternyata sekarang banyak ininya ya. Terus wisata itu ya, banyak sekali. Karena dengan adanya pandemi jadi ya itu ya, manusia pada dasarnya kreatif kan. Jadi mulai keluar lagi sesuatu yang baru, stop berinovasi. Iya, betul, itu setuju sih. Jadi kita nggak melulu lihat dampak buruknya ya, tapi ternyata ya karena mungkin mode-nya adalah ya gitu, bertahan gitu ya, tetap harus mikirin sesuatu untuk siap meluncur gitu ya pada saat semuanya udah siap gitu sih, nggak jalan di tempat deh judulnya gitu ya. Setuju. Ya ini jadi wah menarik banget. Cuma ini selalu kalau kita ngobrol nggak berasa waktu. Iya betul ya, sekarang udah jam 3 aja. Benar. Coba banget kita ngobrol. Ini sangat menarik banget. Dan ya harapannya ini sesi hari ini kita bisa sharing, bisa jadi satu inspirasi, motivasi ke teman-teman semua. Ini pertanyaan masih belum ada yang masuk. Saya rasa tadi sangat jelas sekali, kita ngasih pencerahannya cukup banyak, gitu ya. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang sudah hadir, yang masih mungkin belum kepikiran mau nanya apa lagi, atau mungkin ada pertanyaan mengenai kontak, bisa nanti menghubungi kami juga, kita akan share kontaknya Bu Sari dan juga Faustin. Wah, udah kebayang. Mungkin dalam kesempatan saat ini juga saya mau share satu hal lagi yang juga dari Bistrip Event sedang siapkan. Jadi terkait dengan teknologi, karena topik kita hari ini adalah teknologi, dan kita lihat banyak teman-teman dari industri pariwisata yang terdampak. Kalau kita bicara event sebagai event producer, itu kita sebelumnya banyak di offline ya. Kita ketemu face to face, dan sekarang ini juga sudah mulai berubah karena PPKM masih terus kan. Ini pemerintah melakukan PPKM karena untuk menjaga kita juga ya. Tapi memang ada dampaknya, tapi kita lihat dengan situasi seperti ini kita juga nggak berkecil hati. Jadi kita mulai ada kolaborasi dengan beberapa rekanan lainnya, dan salah satunya hari ini kita juga mengundang banyak teman-teman dari Ralali untuk explore, untuk sama-sama belajar. Dan kalau nggak keberatan, saya mau tunjukin sesuatu yang kita sedang kerjakan bersama Ralali juga. Ini jadi satu inisiatif baru di saat pandemi. Saya boleh share screen, ada. Oke. Nah, jadi bersama dengan Raleigh juga kita mulai coba explore yang namanya kolaborasi antara industri. Kalau udah bicara wisata medis,
kita nggak bisa bicara itu hanya ada di atau tugas dan tanggung jawabnya teman-teman di industri pariwisata, tapi juga ada di industri medicalnya. Nah, makanya oleh karena itu kita coba di saat pandemi seperti ini kita lakukan, kita kenalin nih ada virtual exhibition juga yang kita coba untuk membantu teman-teman semuanya. Inisiatif ini masih sangat-sangat early sekali, sangat baru, dan harapannya kita bisa kolaborasi nantinya juga dengan Dancorp, dengan Zuzu, dengan yang lain-lain, supaya kita bisa membantu lebih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh virtual expo yang sedang dilakukan, yang kita sedang persiapkan. Jadi kita gabungkan ada teman-teman dari travel industry, lalu kemarin kita sempat ngobrol dari teman-teman dari industri kesehatan ya Bu Sarinya. Jadi terus akhirnya kepikir kenapa nggak kita gabungkan? Karena ini saling berkolaborasi, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno dalam beberapa sesinya beliau baru-baru ini adalah yuk sama-sama Indonesia mulai diangkat industri pariwisata dengan kesehatannya. Nah, ini sebagai salah satu contoh saya mau tunjukin juga. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan saat ini. Jadi kita coba bantu teman-teman yang terdampak, kita juga bantu untuk mereka bisa showcase, kita bantu promosikan, karena mungkin banyak yang belum pernah coba virtual expo itu seperti apa. Karena dulu sebelumnya kita sering kerjasama dengan offline event-nya, nah sekarang kita coba kenalkan, karena nanti ke depannya di industri pariwisata kita bicara pasti akan ada hybrid. Setelah pandemi selesai, kelihatan juga hybrid itu akan jadi satu tren yang terus betul. Ya, betul. Nah, dan kata kuncinya saya setuju sih, kolaborasi itu penting. Kuncinya kolaborasi. Ya. Bukan lagi kompetisi, karena untuk ya udah susah ya sekarang ya. Kita nggak gandengan tangan, kita nggak saling dorong, nggak saling bantu, saya rasa akan sangat sulit sekali. Dan Indonesia dengan potensi begitu banyak, kalau kita masih silo, akan sangat sulit sekali karena kita berkompetisi dengan negara lain nantinya. Ini adalah contoh apa yang sedang kita lakukan. Ada Faustin di sini, saya juga mau tunjukin. Nah, ini adalah contoh dari virtual booth yang memang kita gunakan, kita bantu untuk mempromosikan juga. Dan ini kolaborasi, jadi ada rumah sakit, ada teman-teman dari hotel, ada dari penyedia layanan dan juga produk kesehatan. Kita gabungkan di sini ya untuk tujuannya untuk bisa saling kenalan. Begitu udah kenal, kalau nggak kenal nggak sayang nggak bisa kolaborasi deh. Gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bisa ada videonya, jadi itu juga mempermudah. Memang masih terbatas, nanti juga bisa membantu. Mungkin nanti kedepannya bisa ada chatnya juga. Kalau sekarang masih belum bisa nih, gitu ya. Kedepannya mungkin nanti bisa chat juga. Begitu lihat virtual booth-nya, bisa diklik, langsung lari, langsung chatting. Ke masing-masing tadi ya, gitu ya. Betul. Langsung ya. Betul, masing-masing ininya. Nah, itu akan jadi langsung menarik, Kal. Jadi nggak perlu lagi harus nunggu face to face, waktunya juga terbatas. Kalau ini capek kan ngejelasinnya. Mendingan kalau memang yang udah berminat, mereka lihat materi-materi promosinya, mereka suka, nanti mereka tinggal klik, bisa lari ke WhatsApp-nya mereka. Mau janjian, tinggal tambahin QR, tinggal di scan aja, gampang. Tinggal di scan, tinggal ini, dan itu udah bisa langsung jalan. Nah, seperti apa yang dilakukan, mungkin saya sudah gunakan Bu WhatsApp-nya. Oke. Sebagai contoh, ini yang saya bisa share apa yang dilakukan, nanti langsung lari ke WhatsApp-nya saya. Tadi yang seperti Bu Sari bilang kan, dengan QR code-nya bisa juga di bridging. Betul. WhatsApp number-nya, langsung bisa kontak. Betul. Kartu nama hilang. Ya, sekarang kayaknya udah iya. Banget ya. Bener. Ya, kan beda gaya ya. Kalau biasanya kita datang ke pameran atau segala macam kan, tiap kita masuk ke ininya dikasih brosur gitu ya. Padahal udah gitu juga kita udah ya udah gitu ya, kita tinggal gitu ya si brosurnya, kebanyakan juga pasti gitu kan. Nah, kalau sekarang kan semuanya udah langsung ya dengan WhatsApp pakai QR, di scan langsung ke ya udah langsung ada di gadget kita kan gitu ya. Jadi lebih mudah. Jadi lebih gampang. Ini menarik. Di saat kita ngobrol, ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Ada, saya juga ini lagi lihat pertanyaannya. Iya. Mungkin saya mulai dulu dari ini ya, dari Margaretha Tan. Apa sih yang dimiliki kelebihan yang dimiliki Zuzu? Bagaimana Zuzu bisa lebih dikenal oleh klien? Sedangkan di dunia perhotelan beberapa perusahaan atau klien sering membandingkan atau bahkan mencari hotel berdasarkan brand atau chain. Mungkin kita lempar dulu ke Faustin ya. Halo, terima kasih Margaretha pertanyaannya. Jadi untuk kelebihan yang dimiliki Zuzu ya dan bagaimana Zuzu bisa lebih dikenal oleh klien. Sedangkan di dunia perhotelan beberapa perusahaan atau klien sering mencari hotel bersama brand atau hotel chain. Jadi sebenarnya ada perbedaan yang signifikan antara independent hotel dan juga hotel chain. Jadi kalau misalnya independent hotel, istilahnya mereka sudah mempunyai brand sendiri yang mungkin rata-rata brand tersebut sudah ada dari turun-temurun. Jadi misalnya contoh kalau misalnya di dunia retail, kita tahu walaupun banyak sekali brand yang berdatangan baru, tetapi brand Ramayana dan Matahari itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ngomongin branding, ada sesuatu value yang memang tidak bisa di-replace. Dan tanggung jawab Zuzu adalah memastikan bahwa kita tidak mengganti brand atau value dari sebuah independent brand ini. Sehingga yang kami lakukan hanya bekerja di belakang layar. Itu salah satu kekuatan atau sesuatu value yang sangat membedakan Zuzu dengan service hotel chain atau service teknologi manapun. Karena kita yang pasti teknologinya white label. Yang kedua, kita tidak merubah brand. Tetapi apabila ada kebutuhan sebuah hotel ingin join terhadap hotel chain, jadi misalnya saya punya hotel, saya memastikan ingin ikut hotel, contohnya saya akan join dengan Holiday Inn Express. Maka kita tahu dengan join sebuah hotel brand atau sebuah hotel chain, ada biaya-biaya tertentu yang seorang owner harus committed bahwa investment, tadi yang Bu Sari bilang ada yang namanya investment ya, teknologi sama. Jadi kalau misalnya di Zuzu tidak ada upfront investment yang harus diberikan kepada Zuzu karena kita sistemnya adalah profit ya, profit sharing. Jadi seberapa bookingnya masuk di bulan tersebut atau di quarter tersebut, maka di situ Zuzu mendapatkan sekian persen dari apa yang kami manage. Tetapi kalau misalnya hotel brand, pasti yang ada yang sudah cost yang harus dikeluarkan, yaitu yang pertama loyalty brand ya. Berarti kan kita harus membayar istilahnya kayak Holiday Inn Express, kita harus bayar karena kita memakai brandnya mereka. Yang kedua yang sering karena so far selama dari tahun 2016 sampai sekarang ya, selama kita beroperasi ini, ada satu concern yang sering disampaikan oleh para hotel owner atau villa owner atau resort owner, yaitu decision making. Jadi dalam artian di sini Zuzu tidak ikut serta dalam pengambil keputusan di decision making untuk operasional, karena tanggung jawab kami adalah di behind the scene, di belakang layar gitu. Jadi untuk operasional, untuk keputusan mau beli spray yang mana nih, mau beli jenis furniture yang mana nih. Sedangkan kalau dia join di sebuah hotel chain, apapun itu mereknya, ada standarnya. Jadi seandainya kamu mau join dengan Holiday Inn, maka sikat gigi dan juga bed runnernya harus warna hijau atau biru. Kamu mau jual kamu mau ikut dengan Best Western harus warna biru dan kuning. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan di Zuzu purely operasional dan branding, color, standar itu semuanya di hotel owner. Jadi itu salah satu kelebihannya ya. Margaretha lanjut lagi nih pertanyaannya. Di Indonesia sudah ada beberapa kompetitor Zuzu. Jika dibandingkan dengan Oyo Zen, Zuzu ada di urutan atau posisi keberapa untuk perkembangannya? Oke. Jadi kalau misalnya Oyo dan Zen itu adalah hotel chain, sedangkan Zuzu ini adalah software atau technology company. Jadi bisa dalam artian seperti ini. Kalau kita pergi ke Grand Indonesia, sebuah shopping mall ya, di dalam shopping mall itu ada berbagai merek. Ada H&M, ada Uniqlo, ada Zara, ada Gucci, ada Louis Vuitton. Nah, Zuzu bukan 5 ini. Sedangkan kita tahu bahwa Ritz-Carlton,
Bulgari, JW Marriott itu sama seperti Zara, Louis Vuitton, Gucci. H&M, Uniqlo itu sama seperti Oyo, Zen, Ibis, Fave Hotel. Zuzu itu brand Indonesianya, di mana kami yang menampung seluruh brand-brand tersebut. Kami bukan hotel chain. Jadi ada berapa kompetitor Zuzu, kalau direct kompetitor Apple to Apple-nya tidak ada, karena kami adalah perusahaan yang bisa dibilang mirip seperti Cloudbeds, mirip seperti SiteMinder, mirip seperti VHP, mirip seperti Little Hotelier, mirip seperti Star, Redgate, seluruhnya yang teknologi yang sudah berkembang sekarang. Akan tetapi kita tidak beli putus. Jadi setelah kita punya 24 jam customer service, jadi itu tadi yang mungkin ada kesempatan ya, walaupun kita sekarang sudah pakai 24/7 customer service juga, cuman dari segi teknologi pastinya harus ada yang diimprove. Jadi siapa tahu bisa kerjasama juga dengan perusahaannya Ibu Sari. Jadi semoga membantu jawabannya pertanyaan Margareta Tan ya, jawaban saya. Semoga membantu. Oke, Miss Faustin, thank you very much. Sama-sama, Margareta. Jadi poinnya adalah yang menarik bahwa Zuzu ini performance base ya. Jadi, performance base kita, betul. Jadi growing bareng-bareng, bukan berarti di saat-saat seperti ini harus ada fixed investment, ini nggak perlu dilakukan. Lebih karena ayo sama-sama growing, karena kalau kliennya growing, maka Zuzu juga growing. Artinya itu harus hand holding bareng-bareng untuk bisa grow marketnya, untuk grow bisnisnya berarti ya. Betul. Oke, menarik. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir. Kelihatannya ini untuk Bu Sari dari Deslaria Nindya Tama. Wabah sendiri saat ini apakah hanya digunakan untuk corporate besar atau UMKM friendly juga? Oke. Jadi tadi kan kita bicara di awal ya bahwa WhatsApp punya yang app dan ada yang API. Sebetulnya kita juga nggak bisa bilang bahwa nggak bisa nih yang API untuk UMKM, enggak, karena kan skalanya kita juga nggak tahu seberapa besar gitu ya. Kita juga mesti lihat kebutuhannya dari UMKM yang dimaksud sama Mbak Deslaria ini seperti apa gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang sudah tidak bisa lagi diakomodir sama yang bisnis app, jadi harus di scale up ke yang API gitu ya. Artinya jadi bisa atau enggak ya bisa gitu ya, asalkan tadi kita harus lebih dalam juga nih, tahu kebutuhannya seperti apa gitu, biar fit gitu ya, solusinya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena sekarang ini definisi UMKM itu agak susah ya. Betul, semuanya akunya UMKM ya, padahal udah nggak masuk di situ loh. Bisnisnya wah ya, UMKM karena bisnisnya wah, dan ternyata growing juga cukup cepat. Karena beberapa UMKM yang memang kita tahu juga kesannya kecil, tapi ternyata setelah kita lihat betul. Cepat. Ya. Bicara dari apa sih, omset lah ya, mungkin yang kerjanya sedikit, tapi lihat dari omsetnya kayaknya udah nggak masuk skala UMKM deh gitu kan. Ya. Wah, tadi ada pertanyaan juga satu loh sebenarnya, tadi saya lihat. Dari siapa tadi Pak? Siapa tanya bapaknya punya usaha F&B kalau nggak salah, organic food atau apa kalau nggak salah gitu ya. Terus mana gitu untuk di WhatsApp solusi juga. Nah, yang Bapak mau gunakan untuk apa dulu gitu ya? Apakah untuk ya tadi mungkin menangkap pertanyaan dan segala macam dari konsumen gitu, atau mau langsung untuk berjualan, jadi untuk taking order dan segala macam. Jadi itu silahkan kita harus tahu dulu, tapi itu semua bisa diakomodir gitu ya, mau untuk engagement dengan konsumen atau untuk langsung order juga bisa. Tadi saya ada kasih contoh juga ya Pak, di salah satu use case-nya kan yang Lotte Grosir, tapi kebetulan dia bentuknya groceries gitu ya. Nah, ini kan hal yang sama juga kita bisa implementasi di F&B gitu. Tapi kuncinya memang kita harus tahu dulu masalah apa yang mau di-solve. Gitu. Betul, ya. Yang paling gampang memang pasti customer service ya. Semua bisnis kan pasti ada customer service, tapi extension-nya mau jadi apa ya itu kita mesti sama-sama ngobrol. Betul. Gitu. Karena dari customer service jadi bisnis ya. Betul. Ya kita di impulse buying ya, bisa di cross sell, di upsell segala macam bisa langsung di situ kan. Betul. Gitu ya.
Wah. Jadi jangan takut cobain. Jadi jangan takut dengan kata-kata investment gitu ya, karena bukan mahal atau murah gitu ya. Artinya sangat-sangat affordable gitu ya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit juga ya Pak Joya, karena kalau di WhatsApp kan kita juga bicaranya ada infrastruktur yang mesti dibangun gitu ya, artinya server dan lain sebagainya. Nah itu juga bukan artinya investment di depan dengan biaya yang sangat besar gitu ya, tapi semuanya bisa kita sesuaikan juga gitu ya, lagi-lagi dengan kebutuhannya, dan kita lihat nih seberapa besar kebutuhan size-nya gitu. Jadi cukup fleksibel sih. Jadi memang betul, saya setuju. Memang kita harus lihat dulu masalahnya di mana, kita lihat apa yang kita mau solve, lalu kita lihat dari biayanya. Sebenarnya nanti kita bisa comparison kan, kita lakukan comparison, baru dilihat apakah itu memang mahal apa enggak. Sebenarnya kalau saya lihat sih enggak lah ya. Karena kalau nggak tanya ke saya, tanya ke Pak Jo juga enggak. Udah. juga ya kita coba. Dan ya kalau saya boleh saya boleh share testimoni pengalaman yang sangat-sangat menarik bekerjasama dengan Bu Sari, itu sangat menyenangkan dan integrasinya sangat cepat. Dan kita coba lakukan itu dengan beberapa kita tawarkan kepada beberapa klien, itu sangat-sangat menarik sih. Ya. Intinya apa yang kita bikin mesti bisa bantu juga gitu ya untuk kuncinya teman-teman gitu ya. Bantu customer kita. Betul ya. Sama-sama ya ini ya, kolaborasi tadi gitu ya. Kita punya apa di sana apa ya, kita ketemu di tengah-tengah untuk bisa bantuin semuanya jalannya biar makin lancar gitu kan. Saya happy, teman-teman pasti happy, konsumen juga happy, jadi semua orang happy ya kan. Happy customer, happy business ya. Iya betul. Oke, kelihatannya kita harus wrap up. Sesi hari ini begitu seru. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol dengan Faustin dan Bu Sari. Harapannya sesi hari ini bisa menjadi inspirasi, jadi motivasi, bisa teman-teman yang sudah hadir bisa membawa informasi ini kembali dan mungkin bisa jadi solusi untuk di bisnisnya. Gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Untuk sesi hari ini, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Jo, terima kasih Bu Sari. Take care. Thank you everyone.